Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sinyal? Insya Allah lancar. Ini kerjaan kita nempel-nempel sendiri. Ini namanya pekerjaan sambil lalu, ya, sambil lalu namanya. Bagaimana? Anda menikmati ilmu proyek, ilmu markup, kemudian banyak ilmu. Nah, ini ya, kita mencoba. Gagal sama dengan keberhasilan. Anda tentu mengenal Thomas Alva Edison, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, nikmati tontonan kita dan nikmati inspirasi pagi jelang Jumatan. Salah satu penemuan fenomenal tokoh yang masuk dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, yaitu Michael Faraday, yaitu bola lampu yang saat ini nyaris terus menjadi kebutuhan pokok umat manusia. Namun Edison dikenal dengan semangat juang dan kegigihannya menghadapi ribuan kegagalannya hingga membuatnya menjadi salah satu penemu yang paling produktif dalam sejarah kehidupan. Jadi, mengapa Edison sukses? Karena dia tidak memandang kegagalan sebagai sebuah kegagalan, namun ribuan kegagalan dalam usaha menemukan lampu adalah keberhasilan dalam menemukan cara yang salah dalam membuat lampu, sehingga berbagai kendala yang terjadi pada lampu bisa dipahami. Ya. Kemudian dalam memulai sebuah usaha, kita harus mengenal potensi diri, kelebihan diri. Jangan lihat ininya sobek, ya. Biasa, lumrah. Aktivis memang seperti itu. Fokus pada kelebihan diri. Suatu hari, sang guru berkata, "Anak-anak, tuliskan 3 kelebihan kalian." Beberapa menit berlalu, murid-muridnya nampak masih kebingungan dengan tugas dari sang guru. Dengan setengah berakting, sang guru kemudian bersuara keras, "Kenapa tidak cepat-cepat menuliskannya? Ataukah kalian ingin kertas kalian guru robek?" Seketika mereka jadi salah tingkah. Beberapa murid pun mulai menulis. Salah satu di antara mereka menulis di atas kertas. Kadang-kadang patuh sama ibu, kadang-kadang membantu ibu, kadang-kadang menyuapi adik. Merasa penasaran dengan tulisan murid tersebut, sang guru pun bertanya, "Kenapa tulisannya kadang-kadang
kadang-kadang dengan lugu murid tersebut menjawab, memang kadang-kadang saja Pak Guru. Ketika semua anak telah menuliskan kelebihan dirinya, sang guru kemudian memberi tugas selanjutnya. Sekarang anak-anak coba tuliskan 3 kelemahan kalian atau hal-hal buruk dari diri kalian. Tiga saja Pak Guru? Ya 3 saja, jawab sang guru. Anak tadi langsung menyambung, Pak Guru jangankan 3, 10 juga bisa. Gitu. Padahal semestinya kita harus mencoba untuk memfokuskan perhatian pada kelebihan kita dan bukan kelemahan kita. Bila dalam kenyataan kekurangan kita yang banyak dapat langsung dideteksi oleh orang lain, maka itu bukan alasan untuk merasa rendah diri. Coba gali terus informasi tentang diri Anda. Gali terus informasi semakin lama semakin dalam, karena pasti dalam satu hal Anda memiliki satu kelebihan. Ya. Sebelum kita produksi kopi, kita dulunya Robusta dan kopi Arabica. Kita berpikir, kenapa kita harus sama seperti orang lain? Kebetulan kita ada basic-basic di food and beverage. Kita coba olah, banyak gagal, kegagalan terus. Ya, 1 tahun, 2 tahun. Setelah 3 tahun, ya, ini baru mulai terbayang. Kita ingat ketika kita dulu membuat ayam ungkep. Disitulah awal berpikirnya. Kemudian sebelum-sebelumnya, kenapa itu kita ambil kopi dicampur dengan rempah. Ini proses berpikir terus. Kemudian karena kita hobi nonton film-film India, Pakistan, yang lain-lain, ya. Jadi ada salah satu film itu ada seorang anak muda yang sekolah di luar negeri, kalau tidak salah di Swiss. Bapaknya suruh sekolah ekonomi, dia sekolah jurusan makanan minuman. Sepulang kembali ke India, diusir. Kemudian diusir dalam perjalanan, pergi ke tempat sang kakek. Sang kakek ini mempunyai warung makanan dan minuman tradisional, semuanya rempah, ya, semuanya rempah. Kemudian dari hasil pendidikan dia di Swiss, menu makanan barat, akhirnya dia menemukan makanan-makanan dan minuman dengan berasa rempah, kemudian ditawarkan ke luar negeri, akhirnya sukses. Jadi beberapa rempah yang diaduk di dalam itu, di dalam film itu, ya, itulah yang kita gunakan. Kemudian ada beberapa, kalau kita ceritakan mungkin tidak itu, ya. Ada yang kita temukan melalui alam-alam yang tidak bisa kita lihat. Maksud saya, ya, kita persaja.
setelah sholat tahajud kita tertidur sedikit. Kemudian dalam mimpi itu diajari rempah-rempah yang disukai oleh kalau dalam mimpi itu katanya yang disukai oleh para nabi zaman dahulu kala. Sebab dulu di gurun pasir cuaca dingin, apa segala macam, rumah zaman dulu tidak berdinding, cuma beratap. Atap pun dari pohon-pohon kelapa, bekas-bekas pohon-pohon kurma. Malam menghadapi dingin, udara kencang, dan diberi beberapa jenis rempah. Tapi di dalam itu inilah rempah yang paling kami sukai mulai turunnya Nabi Adam hingga zaman aku. Tapi entah, kita tidak mungkin itu apa segala macam, apakah bunga tidur atau tidak, tapi itulah awal kita. Bagaimana sistem kita membuat? Sistem membuat kita kembali lagi dengan tata cara kita dulu waktu jadi anak buahnya Pak Floren di Kintamani, waktu kita kerja praktek di Kintamani Pak Florence, waktu itu kalau tidak salah General Sosefnya itu mengajarkan kita memasak demi-glace, bahan dasar saus untuk seluruh saus, seperti bolognese saus, pepper saus, chili saus, dan lain-lain. Itu. Jadi dari situlah kita memulai membuat kopi rempah. Jadi ilmu yang diberikan oleh Bapak Florence dan para kuker-kuker di Kintamani, Bandung, Kintamani di Jalan Lombok, Bandung. Jadi itulah yang saya terapkan. Terima kasih ilmunya Pak Florence dan yang lain. Dan beliau juga pencetus es krim goreng pertama kali itu di Cihamplas, dekat asrama Cihamplas, dekat asrama kami, asrama Kerinci Cihamplas. Jadi kalau gagal sudah sering gagal, cuma ketika kegagalan itu sampai kepada titik nadir, mungkin karena kita sabar, Allah turunkan sesuatu untuk memberikan ilmu. Itulah ilmu. Sebab itu di samping kita memperbanyak baca buku, melihat pengalaman-pengalaman di luar, seperti dalam video-video itu, kemudian sambil berpikir, kita hidupnya kan kita bukanlah orang tanpa dosa, mungkin paling banyak dosa, tapi di samping itu kita zikir, wirid, segala macam, mungkin di situ ada juga alam lain yang kasihan dengan itu. Saya pikir cukup segini, dan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat, dan kita doakan untuk kaum muslimin, muslimat, wal mu'minin, wal mu'minat, entah itu yang sholat maupun yang tidak, yang perampok maupun yang tidak, yang penting muslim. Dan saya bacakan sholat Nabi ini untuk kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin
nabil umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inilah keberagaman kehidupan kita bertetangga ataupun yang lain. Kita mencari rezeki, di sana juga mencari rezeki. Jadi bagaimana kita mengatasi ini semua? Saling pengertian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.